Halo anak-anak hebat, ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama saya, Bu Yeni. Oke, kali ini kita masih membahas tentang laporan percobaan. Tetapi kita kali ini akan membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks tersebut. Sebelumnya, saya ingin menanyakan sesuatu. Apakah teks laporan percobaan itu sama ya dengan cerpen? Atau apakah sama dengan teks cerita fantasi? Oke, kita harus membandingkan terlebih dahulu kedua teks tersebut untuk mengetahui apakah ada persamaan atau adakah perbedaan dari keduanya. Silakan dibuka buku paketnya di halaman 10 dan halaman 11. Nanti bisa kalian baca lagi ya. Oke, selanjutnya kita harus mencermati informasinya. Oke, ketika kita membaca sesuatu, kita harus bisa mendapatkan sebuah informasi. Laporan observasi yang dilakukan secara langsung dan dari laporan observasi yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu dari berbagai sumber. Ternyata laporan percobaan itu tidak harus kita melakukan percobaan di laboratorium atau kita melakukan praktik, tetapi kita ingat kembali tujuan dari membuat laporan kita menguji atau membuktikan. Jadi yang namanya laporan bisa kita peroleh dari observasi berbagai sumber. Bisa kita menggunakan sumber tersebut berupa buku atau bisa juga dari laman-laman yang di internet. Coba bisa kalian buka buku paketnya di halaman 12. Setelah kita mendapatkan informasinya, kita harus bisa menyimpulkan informasinya. Apa isi informasi laporan yang kalian baca? Nah, berarti kalian wajib membaca secara mendalam agar kalian bisa mendapatkan informasi sehingga bisa menyimpulkan sebuah informasi. Misalnya saja, kalian bisa membuktikan atau kalian bisa menyampaikan ke orang lain, oh ternyata kandungan vitamin C pada buah jambu biji ternyata tinggi. Nah, itu berupa simpulannya. Yuk bisa kalian buka di buku paketnya halaman 13. Saat kita mempelajari buku paket tadi, kita melihat kata tentang frasa nomina dan frasa benda. Apa itu? Nah, kita ingat kembali di kelas 7 dan di kelas 8 kalian sudah pernah membahas tentang kata benda. Kata benda adalah kelas kata yang dalam bahasa Indonesia ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Misalnya, rumah adalah kata nomina. Karena tidak mungkin dikatakan tidak rumah. Biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Klausa itu adalah gabungan subjek dan predikat, tetapi yang namanya klausa itu bukanlah kalimat. Karena kalimat adalah gabungan dari klausa. Contoh, kata bendanya berupa kata planet. Apakah kata planet bisa kita gabungkan dengan kata tidak? Tidak planet. Nah, tidak bisa kan? Maka planet tersebut adalah kata benda. Nah, sekarang kita akan membuat frasa benda. Berarti kita menggabungkan kata. Jadi ada dua kata, misalnya tadi ada kata planet, maka kita gabungkan dengan kata yang lain. Misalnya menjadi ukuran planet, itu menjadi frasa benda. Jadi yang namanya frasa itu adalah gabungan kata. Bisa kalian buka bukunya halaman 14 sampai halaman 16.
Laporan percobaan harus sesuai dengan fakta, sesuai dengan hasil observasi yang bisa berupa pengamatan, penelitian, atau dari berbagai sumber, misalnya dari buku-buku yang kita baca. Sekarang kita masuk ke bagian struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan hanya ada dua, yaitu pernyataan umum dan uraian. Pernyataan umum itu berupa klasifikasi pernyataan yang dapat menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Jadi yang namanya pernyataan umum berarti adalah hal yang masih umum. Biasanya letaknya di mana? Letaknya pasti di awal. Contohnya di sini adalah matahari adalah pusat tata surya. Itu adalah bagian umumnya. Yang kedua dari struktur tersebut adalah uraian. Uraian akan menjelaskan secara rinci bagian per bagian. Kalau tadi pernyataan umumnya berupa matahari adalah pusat tata surya, maka penjelasan secara rincinya kita bisa membahas tentang bentuknya, atau kita bisa membahas ciri-cirinya. Contohnya di sini adalah bentuknya hampir bulat. Bentuknya apa? Oh, bentuknya matahari tadi yang kita bahas di dalam pernyataan umum. Kita bisa membukanya di halaman 20 sampai halaman 23. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Ciri-ciri kebahasaan yang umumnya digunakan dalam laporan sebagai berikut. 1. Kita memperkenalkan aspek umum atau kelompok, atau yang disebut dengan generik, seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas, reptilia, dan yang lainnya. Yang kedua, menggunakan kata tugas. Apa sih kata tugas? Kata tugas itu bisa seperti ketika, maka, dan seterusnya. Yang ketiga, kata tugas yang digunakan untuk menjaga tulisan koheren. Koheren itu berarti nyambung dengan satu dengan yang lainnya, jadi berhubungan. Yang keempat, menggunakan kalimat aktif. Berarti kalimat aktif itu, kalau kalian masih ingat, kalimat aktif biasanya diawali dengan me. Selanjutnya, yang kelima, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Selanjutnya, yang keenam, tidak ada urutan waktu, tetapi ada urutan kegiatan. Kalau urutan waktu berarti misalnya pagi ini, siang ini, lalu, kemudian, itu berbeda ya, tetapi kita akan menggunakan urutan kegiatan. Selanjutnya, setelah itu yang akan kita gunakan. Selanjutnya, kita menggunakan kata benda dan frasa benda dibanding kata ganti orang. Penggunaan kata ganti orang sangat terbatas. Jadi, kita akan menggunakan lebih banyak kata benda dan frasa benda yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Karena ini laporan percobaan, maka kita tidak akan menggunakan kata ganti orang. Misalnya dia, saya, kamu, itu akan hilang dari laporan percobaan. Selanjutnya, beberapa laporan percobaan menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Misalnya, vitamin, lalu misalnya kandungan gizi, itu adalah yang kita sebut dengan kata atau istilah teknis. Lalu yang terakhir biasanya disertai foto, diagram, peta, dan seterusnya. Maksudnya apa itu? Nah, itu berfungsi sebagai data. Itu sebagai data. Jadi kalian wajib menyantumkan itu sebagai pembuktian. Kalian bisa buka bukunya di halaman 25. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Selamat belajar.